Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Pak Wahyu, Pembina Kalapas Khusus kelas 2A Gunung Sindur. Yang terhormat Pak Tony dan Ketua Koperasi Tunas Sindur Sejahtera beserta jajaran pengurus koperasinya dan pengawas juga tidak lupa, dan yang terhormat juga seluruh pejabat yang mohon izin saya tidak sebutkan satu persatu, dan semua anggota koperasi Tunas Sindur Sejahtera yang saya banggakan. Ini kali kedua saya ke lapas kelas khusus 2A ya di Gunung Sindur, dan alhamdulillah ruangannya juga sama Pak di sini. Hanya memang berbeda Pak Wahyu waktu baru 2 bulan di sini ya Pak ya. Jadi saya alhamdulillah berkenalan lagi dengan pembina yang baru, dan saya juga luar biasa di sini juga tersedia di bawah ada motor 5 ya Pak ya. Di sini juga ada banyak sepeda gunung, motor listrik dan lainnya, luar biasa. Tepuk tangan buat Koperasi Tunas Sindur Sejahtera. Saya Deni Kusmawati, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, merasa sangat bangga dan terharu ya, karena di sini ini tadi saya baca sekilas buku laporan pertanggungjawaban RAT-nya. Saya sudah berkeliling ke beberapa koperasi untuk RAT di Kabupaten Bogor. Ada 823 koperasi aktif di Kabupaten Bogor yang melaksanakan RAT tahun lalu itu ada 230 koperasi. Jadi dari 823 koperasi yang aktif, 230-nya yang melaksanakan RAT. Sisanya mungkin melaksanakan RAT atau tidak, saya tidak tahu karena tidak laporan juga. Tapi baru disinilah yang saya menemukan ada SHU bulanan. Itu luar biasa ya, berkah banget loh Bapak Ibu. Dapat tepuk tangan buat pengurus koperasi yang pembina dan pengawas. Karena biasanya tidak ada. Koperasi se-Indonesia UPT saya yakin juga mungkin sama ya, tidak ada sebaik dari Koperasi Tunas Sindur Sejahtera. Jadi ada RAT SHU bulanan, dan SHU yang tadi dibacakan tadi 6.500.000 luar biasa. Belum pernah saya dapatkan di koperasi-koperasi yang lain. Terutama buat Koperasi Tunas Sindur Sejahtera. Bersyukur ya Pak ya, karena memang tidak ada. Saya saksi hidup ya selama koperasi RAT di Kabupaten Bogor itu tidak ada yang sebesar itu. Saya ini anggota koperasi kayaknya 3 atau 4 anggota koperasi, mungkin 50.000, 100.000, 200.000 setahun ya. Tidak tahu, bahkan kadang-kadang kita tidak banyak ya, tapi 6.500.000 luar biasa. Jadi disyukuri, dinikmati, dan ini ada proses yang baik meningkat. Tadi saya juga baca laporan tahun jawabannya, SHU-nya meningkat ya. Dari target tahun lalu kan targetnya 700 juta, tercapai 857 jutaan. Kemudian sekarang 900 juta targetnya, 700 tercapainya 1,1, yang tahun 2024 900 juta tercapainya 1,24 miliar, betul? Ya, 137,93%, luar biasa ya dari target ya, dan meningkatnya. Kemudian juga volume usaha, ada penjualan, ada toko ya, ada unit usaha yang juga meningkat juga, saya bacanya. Dan itu grafik-grafiknya bagus sekali. Jadi ini adalah bukti bahwa amanah, kejujuran, kekompakan, soliditas, solidaritas semua anggota dan pengurus serta pengawas juga pembina itu sudah terbina sinergis. Jadi tugas kami dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, yang pertama tuh gak salah pilih lah dengan Pak Tony ini ya, karena ketuanya sudah yang ada beberapa tahun saya nggak tahu, gak salah pilih lah. Beliau sangat amanah dan luar biasa berkontribusi aktif dalam mengembangkan koperasi ini, dan itu perlu didukung dan menurut saya dilanjutkan kembali ya. Kemudian juga dalam kepengurusan yang kedua itu juga bisa ya, jadi yang sudah pensiun, yang sudah purna tetap menjadi pengurus juga bisa. Jadi tidak ada larangan, karena di anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi juga sudah ada. Kemudian yang ketiga terkait dengan Inkopas, ada rencana pembentukan Inkopas oleh Kementerian Kehakiman ya. Itu juga memang kami dari Dinas Koperasi dan UKM, sepengetahuan kami itu untuk Inkopas itu tidak masuk ke dalam internal dari keuangan atau manajemen koperasi. Jadi tetap koperasi primer itu RAT-nya tetap setahun sekali, tetap di kita, tetap keuangannya teman-teman yang atur, pengurus dan pengawas juga anggota yang atur.
tetap juga bisa menentukan harga jual, harga beli, dan apapun usaha yang diinginkan, manajemennya seperti apa. Hanya kalau induk itu dia lebih kepada fungsi fasilitasi, koordinasi, pembinaan, ya, tidak masuk ke dalam internal dari koperasi primer. Contohnya ada koperasi tahu tempe ya, Kopti ya, Kopti, ada koperasi susu, gabungan koperasi susu ya, itu hanya bertujuan untuk mengamankan produsen atau koperasi primer. Bagaimana dia bisa mengembangkan koperasi-koperasi primer supaya bisa berkembang lebih maju dan lebih aman. Jadi ketika harga jatuh tidak ikut terjatuh, ketika harganya harga beli bahan baku tinggi juga bisa di support ya, bisa tidak kemahalan ya. Itu adalah filosofi dari kalau pembentukan induk koperasi. Ya. Itu saja dari kami, dan saya lagi pertahankan, tingkatkan, dan juga jaga kekompakan dan solidaritas, karena itu bukti nyata bahwa teman-teman berhasil. Karena koperasi kan tujuannya kesejahteraan anggota ya, Bapak Ibu sudah jelas ini anggotanya sejahtera, dan pertahankan. Kalau ada masalah-masalah silahkan didiskusikan, carikan solusi yang terbaik, tidak saling menyalahkan. Kami menyambut baik atas pelaksanaan RAT ini, mudah-mudahan lancar dan juga semangat koperasinya tetap terjaga dengan baik. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.